Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bil iman wa allafa baina qulubina bil islam wa allafa baina qulubina bil Qur'an. Fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayiat wa tarfa'una biha 'indaka ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna birahmatika ya Allah wa ya Sami'u ya Basir. Istajib du'ana wa taqabbal a'malana wa ya Hannan ya Mannan a'tina ma qad sa'alna. Allahumma ya muyassiral umur yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah. Yassir wa la tu'assir wa bi ijabatika jadir wa hajatuna katsir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada satupun di dunia ini orang yang bisa menentukan sehatnya, keselamatannya, nasibnya dan juga umurnya. Baik kita yang hadir di sini. Karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun saat ini kita yang oleh Allah dan juga orang-orang yang diberi sehat, orang-orang yang oleh Allah dijaga, dilindungi, diselamatkan, serta saat ini kita masih merasakan nikmatnya menjalani hidup. Allah masih memberikan usia, umur, ya. Itu merupakan satu kebaikan Allah, nikmat yang Allah berikan pada kita. Tentunya itu juga berawal dari harapan, ya. Harapan dan keinginan kita meminta, memohon kepada Allah, ya, agar Allah terus memberikan kita kesehatan, sehat lahir dan batin, dan juga agar Allah terus menjaga dan melindungi kita serta memudahkan segala urusan-urusan, ya, yang ada pada diri kita, baik urusan dunia, terutama kelak nanti urusan ketika kita akan menuju akhirat. Dan tentunya kita setiap saatnya berdoa kepada Allah agar Allah masih memberikan kita usia dan umur. Saat ini betul-betul kita merasakan hal itu semua. Oleh karena itu maka teruslah kita setiap saatnya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat apapun itu yang Allah berikan pada kita, baik nikmat zahir, kita sehat, kita masih bisa bebas, ya, untuk berbuat apapun yang kita inginkan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita tanpa ada halangan, ya. Dan kita masih juga merasakan nikmatnya kita bernafas, ya, dan
Begitu juga nikmat batin yang Allah berikan pada kita berupa ketenangan hati dan juga berupa apapun yang sudah kita usahakan, ya, itu betul-betul kita mencapainya dan memperolehnya. Jadi kalau kita memahami, menyadarinya bahwa ternyata segala apapun yang selama ini kita dapat itu merupakan satu nikmat kebaikan yang Allah berikan pada kita, yang terkadang kita sering untuk melupakannya. Karena itu semoga pagi hari ini kita betul-betul menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga atas rasa syukur kita pada Allah, Allah akan terus tambahkan nikmat di dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi hari ini kita datang dan hadir ke tempat yang penuh barokah ini insyaallah dalam rangka pertama kita untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat subuh yang baru saja kita selesaikan. Dan saat ini kita sejenak duduk meluangkan waktu beberapa menit ke depan sambil menunggu datangnya waktu syuruk dan niatkan iktikaf, ya, agar semuanya akan menjadi amal baik, amal ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan kajian rutinitas kita, yaitu kajian kitab Ar-Ruh, ya. Yang saat ini kami akan masih menyempurnakan, melanjutkan apa yang kami sampaikan di pekan yang lalu, ya. Jadi di pekan yang lalu kami menyampaikan satu hadis di dalam kitab ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi serta yang lainnya, yaitu tentang ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj bertemu dengan beberapa para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, yang di situ membicarakan, membincangkan tentang datangnya hari kiamat. Yang mereka antara satu dengan yang lainnya, baik antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Musa, antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, dan juga antara Nabiullah Muhammad dengan nabi-nabi itu bertanya tentang hari kiamat, tetapi mereka sama-sama tidak ngerti, tidak tahu kapan datangnya pastinya hari kiamat itu. Cuman Nabi Isa itu menyampaikan kepada mereka akan Allah yang telah memberikan satu rahasia akan tanda datangnya hari kiamat, yaitu ketika turunnya Dajjal, dan Isa pun juga diturunkan oleh Allah, ya, untuk membunuhnya. Kemudian datangnya Ya'juj, Ma'juj. Isa pun juga yang berdoa kepada Allah, sekalipun Ya'juj Ma'juj juga dibunuh oleh seorang yang diutus tugaskan oleh Allah yang bernama Dzulqarnain, seperti halnya yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kelanjutan daripada keterangan itu, bahwa di sini disampaikan, diterangkan tentang orang-orang yang mati syahid, ya. Kata di sini bahwa waqad akhbarallahu subhanahu wa ta'ala 'anil syuhada, dan sungguh Allah mengabarkan, ya, tentang 'anil syuhada, tentang orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu adalah orang-orang yang dia mati meninggal di dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut para ulama, orang mati syahid yang murni itu memang di zamannya para sahabat, di zamannya Nabiullah Muhammad SAW, ketika saat itu Rasulullah membawa dakwah misi untuk menyebarkan agama Islam, sehingga terhalang-halangi oleh orang-orang kafir. Mereka sering diganggu, disakiti oleh orang kafir, sampai terjadi satu bentrok, ya, terjadi satu peperangan, ya. Dan orang-orang yang berperang di situ, yang gugur, yang mati di medan pertempuran dalam membela agama Allah,
Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tercatat sebagai orang yang mati syahid. Dan pahala orang yang mati syahid itu cukup besar, ya. Apalagi Allah menjanjikan orang mati syahid itu maka akan menghapus, ya. Jadi Allah akan menghapus segala dosa-dosa. Dosa-dosanya orang yang dia gugur di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijaminkan oleh Allah orang-orang yang mati syahid itu langsung masuk surga. Bahkan tidak hanya itu, Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Kata Allah, jangan kalian mengira menduga bahwa orang-orang yang mati, yang meninggal, yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah, dia amwat, dia mati. Tetapi pada hakikatnya dia adalah hidup. Jadi hakikatnya orang yang mati meninggal di jalan Allah, ya, baik itu meninggalnya di jalan Allah itu kekhususan, ya, yaitu orang yang mati syahid, maupun kita artikan secara umum, ya. Jadi apapun yang menjadi jalan untuk menuju membela agama Allah, baik itu membelanya dengan ilmu maupun membelanya dengan kita menegakkan syariat-syariat, ya, ataupun kita menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala dan kita mati di tengah-tengah itu, maka kita juga tercatat sebagai orang yang mati fisabilillah. Sekalipun orang yang mati fisabilillah itu yang murni memang mereka dahulu para syuhada yang mati membela agama Allah, berperang di medan pertempuran seperti yang terjadi di peperangan Badar, kemudian perang Uhud dan perang Khandaq. Apalagi di perang Uhud, di situ banyak umat Islam dan para sahabat yang berjatuhan, yang gugur, ya. Dan bahkan kekalahan yang besar, ya, pada umat Islam dan sahabat pada saat itu di masa perang itu boleh dikatakan di perang Uhud. Karena kalau kita melihat secara zahir itu salah strategi dan taktis, karena mereka umat Islam saat itu dipancing oleh orang-orang kafir untuk turun dari bukit Uhud, ya. Sedangkan orang kafir berada di bawah meninggalkan hartanya, dikiranya orang-orang kafir itu sudah tidak ada di situ. Ternyata orang kafir itu dia membelakangi, dia ambil strategi melewat dari belakang, sehingga digempur oleh orang kafir sampai umat Islam pada saat itu dan para sahabat kocar kacir dalam menyelamatkan diri, seperti halnya yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan perang Uhud itu terjadi setahun setelah terjadinya perang Badar. Kalau di perang Badar Kubro itu yang menang itu adalah umat Islam. Bahkan kemenangan umat Islam di perang Badar pada saat itu kemenangan yang luar biasa, ya. Kalau boleh kita katakan saat ini kekalahan orang kafir itu kalah telak, ya, betul-betul kalah, ya. Karena apa? Pertama, tidak bandingnya jumlah pasukan, ya. Umat Islam yang saat itu hanya membawa pasukan 313 jumlahnya yang menghadapi kekuatan pasukan orang-orang kafir sejumlah 1000 lebih, ya. Akan tetapi, ya, Allah memenangkan umat Islam dan para sahabat pada saat itu, seperti halnya yang juga Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Dan kemenangan itu murni Allah katakan bahwa kata Allah, aku telah menolong kalian itu di perang Badar. Sehingga di situ juga tercatat itu merupakan satu peperangan yang paling dahsyat, ya, peperangan yang paling besar, ya, di saat terjadi perang Badar Kubro. Kan perang Badar itu hampir terjadi 2 kali. Setelah perang Badar Kubro, orang kafir itu karena merasa kalah, dia tak terima mengadakan perjanjian perang lagi pada Rasulullah, ya. Namun mereka takut tak sampai terjadi yang disebut dengan perang Badar Sukro. Setelah itu baru disusul dengan perang Uhud. Baru disitulah orang-orang kafir itu betul-betul balas dendam, ya. Terutama yang diincar, diancam itu adalah pamannya Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah.
Jadi mereka-mereka semua itu yang gugur di medan pertempuran di zaman Rasulullah SAW yang membela agama Allah dan juga membela Rasulullah SAW dalam berdakwah, maka disebut sebagai orang-orang yang mati syahid. Dan jaminan mereka itu langsung akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, bahkan di dalam keterangan itu ada satu hadis, di situ disampaikan kata Rasulullah bahwa arba'atu nafarin yadkhulunal jannah bighairi ra'yatil hisab wal adab. Ada 4 golongan nanti yang oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya itu tanpa harus melalui proses hisab wal adab. Ya, jadi tanpa harus melalui proses itu. Langsung mereka itu tiba-tiba berada di depan pintu surga. Bahkan di situ di dalam keterangan itu mereka sampai rebutan untuk siapa yang lebih dahulu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pertama? Al-alimu huwa man alima wa amila bi ilmih. Adalah orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang alim itu sangat berprioritas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan catatan orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Kenapa kok orang yang alim yang mengamalkan ilmunya? Karena memang orang alim, orang yang tahu itu dituntut untuk mengamalkan apa yang ia tahu. Memang besar pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang alim, tetapi juga besar ancaman pada orang yang dia tahu dan tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan di dalam kitab Zubat Fikih disampaikan di situ, kata ulama, al-alimu bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun qabla ubadil awthan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya maka justru akan lebih disiksa terlebih dahulu daripada orang-orang ubadil awthan, penyembah berhala. Jadi cukup berat pertanggungjawabannya orang-orang yang punya ilmu yang tinggi tetapi dia tidak mampu mengamalkan ilmunya. Tetapi kalau dia mampu mengamalkan ilmunya, justru dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi prioritas utama, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu asyuhada, adalah orang-orang yang mati syahid, yaitu orang yang qutila fil ma'rakah, orang-orang yang mati syahid, yang terbunuh di medan pertempuran. Jadi orang yang mati syahid itu ada dua sebenarnya. Ada orang yang dia betul-betul mati di situ, di tempat pertempurannya, di medannya. Ada orang yang dia tidak langsung mati di situ, ya, hanya terluka kemudian dia pulang, ya, kemudian beberapa hari sampai di rumahnya baru meninggal. Nah itu tidak murni mati syahidnya. Kenapa? Karena masih ada waktu-waktu dia itu tidak berada di medan pertempuran. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah memang yang mereka murni. Jadi dia mati di medan pertempuran, seperti halnya Sayyidina Hamzah yang mati di perang Uhud, yang dalam keterangan di situ sampai ada 12 ya tombakan tusukan, baik itu anak panah maupun tombak dan pedang di tubuhnya. Bahkan dalam keterangan lain lagi sampai akhirnya dicabik-cabik ya dadanya Sayyidina Hamzah, dan bahkan diambil jantungnya kemudian dimakan pada saat itu oleh Wahsy yang membunuhnya, dan juga Hindun saat itu yang masih menjadi orang kafir. Nah itu yang dimaksud orang yang mati di medan pertempuran. Maka orang-orang seperti itu jaminannya langsung masuk surga. Kemudian lagi kata Rasulullah, 4 golongan lagi di antara itu yang menjadi ahli surganya Allah, yang dijamin nanti tanpa harus melalui proses hisab wal azab, selain mereka yang al-alim, alima wa amila bi ilmi, dan juga orang asyuhada qutila fil ma'rakah, orang yang syahid yang mati di medan pertempuran. Kemudian lagi adalah al-hajjul mabrur, adalah orang yang mempunyai predikat haji mabrur. Ya. Karena kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah, haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Oleh karena itu maka kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berkunjung ke kota Mekah, melaksanakan ibadah haji terutama, ya,
maka lakukanlah secara sungguh-sungguh, niatkanlah secara sungguh-sungguh ya. Jangan sampai niat kita itu justru hanya untuk mungkin kan ya bisa jalan-jalan ke sana, ataupun hanya untuk kebangga-banggaan kayaknya biar dipuji oleh orang lain ya. Jadi lakukanlah dengan secara sungguh-sungguh. Bahkan justru sebelum kita berangkat ya, itu haruslah kita persiapkan dulu batin terutama. Jadi hati kita harus dibersihkan dulu ya. Dengan cara apa kita mengatur diri kita ini untuk mengurangi sifat-sifat buruknya ya. Jangan sampai kita yang mungkin ada sombong itu hilangkan sombongnya, kemudian yang mungkin agak dengki hilangkan dengkinya. Agar apa? Agar nanti kita ketika melaksanakan ibadah haji betul-betul haji kita oleh Allah diterima sebagai haji mabrur. Karena tidak semua orang yang melaksanakan ibadah haji sekalipun dia ribuan ke sana itu semuanya diterima oleh Allah. Tidak semuanya. Bahkan mungkin kita pernah dengar cerita bahwa dulu di masanya tabi'in, di dalam kitab diceritakan ada seorang ulama yang dia melaksanakan ibadah haji, kemudian sampai di sana dia sejenak dia meluangkan waktunya untuk pergi ke makam Rasulullah SAW dan di situ mengaji kan, yang baca Al-Quran ya. Setelah di tengah-tengah baca Al-Quran beliau tertidur kan ya. Kemudian setelah tertidur kan ya, lalu bermimpi didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah datang ke dalam mimpinya, Rasulullah mengatakan kepada orang tadi itu, seorang ulama yang tertidur ya, dia mengatakan, tahukah kamu, kata Rasulullah, siapa saat ini orang-orang yang diterima hajinya oleh Allah ya. Kata ulama tadi itu, saya tidak tahu katanya. Ya, ternyata hanya satu orang ya, tapi orangnya tidak berangkat ya. Ya, disampaikan oleh Rasulullah, disebutkan ciri-cirinya seperti ini ya orangnya ya. Akhirnya setelah Rasulullah hilang dari mimpinya, dia kaget terbangun kan ya. Dia langsung terpikiran terus kan ya, penasaran siapa sebenarnya yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Orang yang kata Rasulullah dialah nanti yang akan menjadi haji mabrur, yang diterima hajinya oleh Allah SWT. Jadi setelah dia selesai melaksanakan ibadah haji kemudian pulang, penasaran ya, akhirnya dia cari orang itu ya. Dia cari, ternyata orang itu berada di kampung sebelahnya, tetangga desanya ya. Setelah dia berkunjung ke rumahnya, dia ngobrol-ngobrol orang tadi itu, ulama tadi yang memimpikannya, ya sempat tanya kepada orang tadi itu yang disebutkan oleh Rasulullah ciri-cirinya. Ya sempat tanya, berangkatnya kapan, kemarin naik hajinya, saya kok nggak ketemu di sana. Akhirnya kaget orang tadi itu kan. Kenapa? Karena dia merasa tidak berangkat. Saya nggak berangkat haji, saya menggagalkan. Kenapa? Karena saya memang ada niat ya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, tapi beberapa hari sebelum saya berangkat ternyata ada tetangga saya itu yang sangat membutuhkan biaya. Akhirnya saya gagalkan, urungkan niat untuk melaksanakan ibadah haji demi untuk membantu tangga. Jadi niat yang tulus itu sudah tercatat ya di sisi Allah. Sekalipun dia belum berangkat, tetapi karena niat yang tulus kan ya, maka sudah dicatat oleh Allah, dia sudah menjadi haji mabrur. Ya, jadi apa? Begitu pentingnya kita itu dalam melaksanakan ibadah-ibadah, terutama ibadah yang membutuhkan kan ya tenaga, kemudian membutuhkan biaya yang besar, itu jangan sampai kita sia-siakan. Artinya jangan sampai kita melaksanakan ibadah itu tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar ya. Kenapa? Karena disayangkan ya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, termasuk juga orang-orang yang oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab wal adab, kata di sini, yaitu adalah orang yang as-sakhi, orang yang kaya, yang dermawan. Jadi orang yang kaya banyak harta tetapi dia loyal ya, suka menginfakkan hartanya, suka mensedekahkan hartanya. Lah keempat-empatnya orang itu masuk surga itu tanpa harus oleh Allah diperlihatkan proses-proses hisab dan azab, bahkan dalam keterangan langsung menunggu di depan pintu surga ya. Artinya kesempatan itu mungkin bisa juga kita untuk berusaha kan ya memperolehnya kedudukan seperti itu ya, sekalipun mungkin tidak pada orang yang mati syahid, paling tidak
pada satu status yang mungkin mudah bagi kita untuk kita dapat. Mungkin kita jadilah orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, atau kita menjadi orang yang bisa melaksanakan ibadah haji yang diterima hajinya oleh Allah, ataupun kita menjadi orang yang loyal, suka mensedekahkan dan menginfakkan harta. Karena keempat-empatnya itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah, akan masuk surga bi ghairi hisab wal adab. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada keterangan ini bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan satu kabar tentang orang-orang yang mati syahid, bi annahum ihya'un 'inda rabbihim, bahwasanya memang sesungguhnya mereka itu orang yang mati di medan pertempuran membela agama Allah. Yang disebut sebagai orang yang mati syahid itu pada hakikatnya ihya, pada hakikatnya mereka adalah hidup. Jadi hakikatnya mereka itu adalah hidup, kata Allah, 'inda rabbihim, di situ hanya yurzaquna, bahkan diberi rezeki oleh Allah. Bahkan di dalam ayat lain lagi juga Allah mengatakan hum yurzaquna 'indallah, mereka itu diberi rezeki oleh Allah, artinya oleh Allah itu ya dilayani kan ya. Ibarat kita itu namu ke rumah orang, itu diberikan makanan, minuman dan sebagainya. Begitu juga mereka itu yang mati di medan pertempuran. Makanya itu jangan heran kalau kita mungkin pernah mendengar orang-orang dahulu yang sudah meninggal tetapi datang di dalam kehidupan kita ini kan ya, seperti para kiai, para ulama, ataupun para tokoh-tokoh agama yang betul-betul mereka berjuang membela agama Allah sehingga gugur di situ. Tiba-tiba kok datang dalam kehidupan kita, ya, padahal mereka sudah mati, sudah wafat beberapa tahun, bahkan puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Ya, itu jangan heran. Kenapa? Karena kata Allah, hakikatnya orang yang mati di medan pertempuran membela agama Allah itu ahyaun, mereka hidup, tidak mati, mereka hidup. Ya, hakikatnya cuman sekedar pindah alam. Saat ini kita berada di alam dunia, kemudian nanti tentunya pasti akan pindah ke alam barzakh. Jadi mereka hidup. Artinya apa? Bahwa mereka itu memang itu bisa jadi nanti satu saat dia muncul di dalam kehidupan kita, menampakkan di hadapan kita ya, dengan wujudnya, sekalipun mungkin tidak terlalu lama ya, ataupun hidup kembali bergaul dengan kita, tidak ya. Paling tidak mereka itu masih ada ya. Jadi mereka itu masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang mati syahid. Kemudian Bapak Ibu kata di sini bahwa yastabshiruna bi ni'matin minallah. Ya, mereka justru bergembira, bersenang-senang bi ni'matin minallah wa fadlin, karena menikmati nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi mereka yang mati saat ini karena membela agama Allah gugur di medan pertempuran itu sebenarnya senang. Bahkan di dalam keterangan lain itu dalam Al-Quran Allah katakan mereka sebenarnya itu dia tidak kepengen ada orang yang menyusul ya, dari senangnya nikmatnya dia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menempatkan tempat yang baik, bahkan oleh Allah sudah diberi kenikmatan di dalam alamnya bagi mereka yang mati syahid ya. Wa annahum yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim, dan mereka juga senang dan bangga dengan orang-orang yang tidak menyusulnya. Jadi mereka yang mati karena syahid itu dia tidak berharap ya ada orang yang menyusul, ada orang yang mati seperti mereka. Kenapa? Seakan-akan itu hanya dia sendiri gitu yang ingin menikmati apa yang Allah janjikan. Karena kematiannya dia mati secara syahid ya. Bahkan di dalam keterangan lain itu disampaikan bahwa orang-orang yang mati syahid ya, dia dari nikmatnya di saat dicabutnya ruh oleh Allah, dia kok seandainya Allah mengizinkan meminta lagi, diulangi lagi di saat Allah mencabutnya ruh ketika dia mati di medan pertempuran. Kenapa? Karena yang paling terasa sekali nikmatnya bagi orang seperti itu di saat dicabutnya ruh ya. Sekalipun dia dalam kematiannya sudah merasakan kenikmatan dari
Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling terasa lebih nikmat lagi ya bagi mereka-mereka yang mati secara syahid ya, itu di saat dicabutnya ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, yang paling terasa lagi sakitnya ya seseorang yang mati yang diberi azab oleh Allah itu di saat dicabutnya ruh. Kalau seandainya ada orang yang kematiannya mati secara su'ul khotimah kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dalam alam barzahnya, di dalam alam kuburnya ya, dia itu justru yang lebih sakit bukan di saat Allah menyiksa di dalam alam kubur, tapi di saat Allah mencabutnya ruh ya, di saat dia berada di masa sakaratul maut. Itu yang paling terasa sakitnya ya, dibandingkan dengan ketika dia sudah mati kemudian disiksa oleh Allah kalau dia orang yang tidak baik ya. Sama dengan tadi perbandingannya ya, orang yang mati syahid sekalipun di saat di dalam kematiannya dia sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah, akan tetapi yang lebih nikmat lagi bahkan mereka berharap tidak ada orang yang menyusul ya seperti mereka itu ya, yaitu yang lebih nikmat lagi yang paling terasa bagi mereka yang mati syahid itu bukan di saat berada di alam barzahnya, tetapi di saat dicabutnya ruh. Bahkan seperti apa yang kami sampaikan tadi, dari nikmatnya itu sampai mereka berharap seandainya Allah mengizinkan mereka kembali lagi, diulangi lagi, Allah mengulangi lagi itu untuk mencabut ruhnya dari nikmatnya ya. Jadi begitu besarnya pahala dan derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid ya. Kemudian kata di sini bahwa selain mereka itu tidak berharap agar ada orang yang menyusul ya kepadanya itu dalam kematiannya, min khalfihim, dari orang-orang yang berada di belakangnya, wa annahum, dan mereka juga merasakan kenikmatan dari Allah dan keutamannya. Wa hadza dalilun ala talaqihim min thalathati awjuh. Ini merupakan satu dalil yang ada di dalam Al-Qur'an. Artinya bahwa keterangan ya tentang orang yang mati syahid itu juga Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Dan di sini juga menggambarkan dengan tiga hal kan ya. Yang pertama itu annahum 'inda rabbihim yurzaquna. Sesungguhnya mereka itu di sisi Tuhan mereka yurzaquna, diberi rezeki. Wa idza kanu ahya'un fahum yatalaquna ya. Wa idza kanu ahya, dan mereka itu adalah masih hidup, fahum yatalaquna, dan mereka saling berjumpa antara satu dengan yang lainnya. Jadi mereka yang mati di medan pertempuran itu ya seperti para sahabat yang gugur ya, yang bersama Rasulullah membela agama Allah saat itu ya. Maka mereka itu sampai sekarang dia bersenang-senang, bergembira, dan saling berkunjung antara satu dengan yang lain, saling tanya kabar ya. Waslan yang kedua itu annahum innama istabshirun. Yang kedua sesungguhnya hanyalah mereka bersenang-senang bi ikhwanihim, dengan saudara-saudara kawan-kawannya yang sama dengan mereka, liqudumihim, dengan kedatangannya, alaihim wa liqaihim lahum, dan juga senang ketika berjumpa antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang kami sampaikan di awal-awal bahwa di dalam alam barzah orang-orang yang mati itu juga mereka punya kehidupan, saling berkunjung, saling bertemu kan ya, saling menanyakan. Begitu juga orang-orang yang mati syahid ya, itu sudah pasti, sudah jelas. Kenapa? Karena kata Allah sendiri, orang yang mati syahid itu hakikatnya tidak mati, bahkan di mereka hidup ya. Jadi kalau seandainya kita mendengar tahu akan penyampaian mereka saling berkunjung, itu jangan selanya membuat kita heran kan, kok bisa kan ya. Pasti seperti itu memang. Kenapa? Karena apalagi mereka yang oleh Allah dihakikatkan bahwa hakikatnya mereka itu tidak mati tetapi hidup, sedangkan orang yang mati biasa saja itu di dalam alam barzahnya, alam kuburnya masih bisa berkunjung, bertemu antara satu dengan yang lain. Apalagi mereka yang oleh Allah sudah jelas-jelas diberi keistimewaan. Kemudian yang ketiga itu anna lafza yastabshiruna yufidu bil lughah. Bahwasanya sesungguhnya lafaz yastabshirun yang ada dalam Al-Qur'an yufidu bil lughah, memberikan satu faedah, pemaknaan, pemahaman di dalam bahasa annahum ya.
yubshiru ba'duhum ba'dan, mereka itu bersenang-senangan dengan satu sama yang lain. Artinya yang Allah katakan yastabshiruna mereka bergembira, bersenang-senang, itu maksudnya pemaknaan secara bahasa yabshiru ba'duhum ba'dan, mereka bersenang-senang antara satu dengan yang lain. Mithlu yatabasharuna, seperti halnya mereka itu saling bergembira, bersenang dengan kawan-kawannya di saat dia masih hidup. Itu arti daripada yastabshiruna, mereka bersenang-senang di alam barzahnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa seperti itulah kan ya, orang-orang yang mati syahid, yang mati di medan pertempuran membela agama Allah, itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan dijamin oleh Allah akan surganya, dihapus segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, dan Allah anggap bahwa mereka itu hakikatnya tidak mati tetapi masih hidup. Bal yurzaquna indallah, bahkan mereka diberi rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin dari apa yang kami sampaikan dalam keterangan pagi hari ini melalui dalil dasar hadis dan juga Al-Quran yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang yang mati syahid ya. Karena waktunya sudah habis, jadi sudah masuk ke waktu syuruk. Sebenarnya masih ada keterangan di sini, yaitu tentang kita tidak boleh menguburkan orang mati di pemakamannya orang-orang kafir. Katanya di sini ada diterangkan di sini, ya, jadi dilarang, tidak boleh Muslim yang meninggal itu dikuburkan di area pemakamannya orang-orang kafir, kan ya, tidak boleh kan ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah bahwa orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh saja dikuburkan di pemakamannya orang-orang yang ahli durhaka, itu merasa terganggu ya, seperti halnya merasa terganggunya orang yang baik ketika berada di lingkungan orang-orang tidak baik. Makanya sampai ada keterangan tidak boleh menguburkan orang muslim di area pemakamannya orang kafir, orang yang non muslim ya, seperti itu. Ini keterangan yang selanjutnya nanti kami bacakan di pertemuan berikutnya. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ya, atau cukup sampai di sini saja dulu untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, karena waktunya juga sudah menunjukkan waktu jam 6:22 ya. Kita juga akan melanjutkan aktivitas yang lainnya. Mudah-mudahan saja amaliyah kita pada pagi hari ini betul-betul menjadi amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang Allah terima dan Allah balas dengan banyak kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah mencurahkan berkah khususnya di bulan Rajab ini, karena untuk mempersiapkan kita nanti maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dari kami sekian dulu dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.